So I'm in the back streets of Malaysia in KL and check it out. How sick is that, guys? Look at that. Look, it's a lift. Di sini kalau sumpama boleh parkir atau enggak, biasanya dia ada tulisan P gitu. Jadi lumayan ketat, nggak boleh parkir sembarangan. Ini That's the coolest thing ever, man. Oh my god, look at that. Elevator for cars. Yeah. Halo, hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Berjumpa kembali bersama Sari doakan dimanapun kalian berada, tetap diberikan kesehatan, tetap semangat, dan selalu berpikiran positif. Oke teman-teman, di video kali ini ada beberapa influencer daripada luar negara, daripada Indonesia juga termasuk. Nah, mereka itu terkejut dengan sistem yang ada di Malaysia ini, apalagi sistem ini sistem parkirnya ya. Macam mana ya, kenapa mereka itu terkejut dengan sistem parkir ini? Katanya itu canggih ya teman-teman, disebabkan penasaran? Jom kita tonton video ini dulu, seperti apa. So I'm in the back streets of Malaysia in KL and let me show you something that's quite, you know what they say? Backward countries, third world countries. The West has got nothing on this country. Seriously, the West is like the place to be. Let me show you what they do for parking. What's that? How long does it take? Here it comes. Check it out. Lift How parking, sick ya. is that, guys? Look at that. Look, it's a lift. And basically, you put the car, oh my God, look at this. Quite scary even getting in there. So come on, then move it out. And look at that. There's your shaft and it takes it right up and it sticks it in a little space. So apparently under the hotel, this car park holds 240 cars. And I can't really work out because it's going up. So I thought it was underground. So it's some sort of parking facility where you put your car in and it takes it up and parks it in and then you call it back down again. Is that not awesome or what? Valet parking tapi dekat kondo, so tak payahlah I nak round-round cari parking, tinggal masukkan je kereta, tap je kad, and then kereta tu naik atas sendiri. Kalau you tak percaya, I ada record moment I punya kereta naik atas, and I'm so amazed with this system, which is called the robotic valet system. Currently, it's the largest automated car park system in ASEAN, which is in Milan residence. Dah lah, ada 5 different types of units that you can choose from, and the starting price is only at 400,000. Considering the thoughtful design, how spacious it is, and the rumah yang location kaya-kaya ya. makes it 1,000 times worth it. Milan residence ni sangatlah accessible and convenient sebab dia ada dekat Wangsa Maju area. Okay, back to the car park system. Macam mana nak ambil balik? Just scan je tiket tu, tunggu je your kereta turun. Oh, by the way, they are having a lucky draw campaign right now tau. So kalau korang interested, boleh contact this number. Beginilah keadaannya sekiranya anda ingin memarkir kenderaan di Hospital Selayang ketika ini. Bermula 1 Jun lalu, hospital ini muncul hospital pertama menggunakan teknologi parkir bergerak bertingkat. Pelawat yang datang hanya mengambil masa kurang 5 minit untuk memarkir kenderaan mereka. Bagi pengunjung, pengenalan sistem parkir mekanikal mampu mengatasi masalah hospital kerajaan, khususnya di Selangor yang menghadapi masalah menguruskan parkir. Pengunjung yang datang, dia boleh terus datang, masuk ke mechanical parking, tekan nombor, and then kereta akan naik atas. Untuk ambil balik kereta tu, tempoh masa dia lebih kurang 2 minit saja. Pengarah Kesihatan Negeri Selangor, Datuk Dr. Syahari Ngadiman berkata, inisiatif ini akan diperkenalkan di hospital-hospital lain sekitar Selangor tidak lama lagi, sekaligus dapat memberi keselesaan serta manfaat buat pengunjung. Dengan wujudnya parkir mekanikal ini, bukan sahaja kabar gembira buat pesakit dan juga pengunjung Hospital Selayang, malah menjadi penanda arah sektor penjagaan kesihatan negara bertaraf dunia, sekaligus menarik pelancong kesihatan ke Malaysia. Zati Ruzan melaporkan. That's the coolest thing ever, man. Oh my god, look at that. Elevator for cars. Yeah.
It's my car. That was literally the coolest thing. Guys, we just parked our car in an elevator for cars. Oke, ini ya. Wow. Diletak, lepas tuh dia ke atas ya, macam tuh. Oh, macam ini geraknya. Oh, ada yang kosong masuk kereta, lepas tuh naik ke atas lagi. Diisi macam itulah ya. Oh, di Hospital Selayang guys ada. Pertama kat Malaysia lift kereta. Oh, oke. Tadi tuh kondo. Hospital. Ini apa tadi? Hotel. Walau. Wow, canggih Malaysia. Bukan biasa-biasa guys. Oke teman-teman. Nah. Wow, beberapa tadi orang luar itu sangat terkejut, katanya ini adalah hal-hal terkeren ya yang dia lihat di Malaysia. Ada lift parking, lift parking pula, lift kereta, dan boleh diparkingkan juga ya teman-teman secara otomatis ya. Wow, keren nggak? Keren lah ya kan. Wow. Seperti itu ya teman-teman. Tadi itu dekat Hospital Selayang pun ada. Karena kan di Malaysia ini seperti yang kita tahu ya kan, banyaknya kereta, satu orang satu kereta. Jadi terkadang ya susahnya itu mencari parkirnya ya. Parking itu mencari sangat susah ya teman-teman. Apalagi memang betul kalau hospital itu sangat perlu ya. Sehari pergi ke Hospital Serdang cari parkingnya itu ya teman-teman, kena pusing-pusing, kita kena tunggu juga. Terkadang kalau ada orang yang ngam-ngam keluar saja, disitulah kesempatan kita harus masuk. Kalau tak teman-teman, susah juga cari parking. Jadi ini adalah sistem yang sangat canggih menurut Sari, yang sangat memudahkan kita untuk parkir ya teman-teman. Jadi sebentar aja tadi, sekejap saja kan, 2 menit sudah kita jumpa kereta kita. Nah, wow, gimana menurut kalian betapa canggihnya ya di Malaysia ini sistemnya? Oke. Tapi itulah Malaysia ini yang Sari suka dengan orang-orang Malaysia ini, tidak apa ya? Tidak sombong, tidak berkoar-koar dengan apa yang mereka punya ya kan. Padahal sistem-sistemnya di negara ini tuh sudah sangat-sangat canggih. Sampai orang luar ya teman-teman, bukan orang biasa-biasa, orang luar tadi tuh, orang luar negara pun mereka terkejut lihat ini. Mungkin di negara mereka itu belum ada ataupun mereka belum lihat, tapi mereka lihat yang ada di Malaysia. Wow, oke teman-teman, kita lanjut lah ya. Cium. Aku lagi ada di University Malaya, dan kira-kira kalau mahasiswa tuh bawa mobil apa aja ya? Nih, dilarang meletak kendaraan di sepanjang jalan. Ada kopi gede banget, kaki tangan sahaja. Tapi ini punya staff sih, tapi nggak tahu ya. Pada Honda Jazz. Terus ini kayaknya ini Rocky ya? Kayaknya Rocky deh ini. Rocky. Tapi di sini namanya Atifa. Ini Ayla bro. Kalau di sini namanya Axia. Beda-beda sih. Terus ini ada Proton lagi, sama ada Toyota Yaris. Oh bukan Yaris, Vios. Di sini kalau sumpama boleh parkir atau enggak, biasanya dia ada tulisan P gitu. Jadi lumayan ketat, nggak boleh parkir sembarangan. Ini parkir staff. Jadi kita nggak boleh bawa kemana-mana. Itu ada CR-V lama. Terus ada juga itu Honda City yang sedan. Lumayan beragam ya di sini. Honda Jazz masih oke sih. Aku masih belum menemukan Honda Jazz GL8 kan. Ini panas sih bro, sumpah. Kalau sumpah ini kayaknya tetap harus bawa mobil. Tapi orang di sini jarang bawa mobil. Aku heran ya. Bagus. Ya itu mantap. Klarifikasi ya. Tadi kata abang itu stiker P ataupun P tadi yang dikatakannya itu bukan stiker untuk parkir bang. Itu adalah percobaan, lesson percobaan. Jadi macam Sari pun masih setahun saja pegang lesson Malaysia. Di sini lesson percobaan atau P itu selama 2 tahun ya. Jadi setahun lagi kalau Sari. Jadi kita ditampalkan itu ya teman-teman. Gitu bang. Jadi itu bukan stiker P, parkir, bukan. Salah dia nih ya, asal P saja. Dia bilanglah parkir, padahal itu percobaan ya teman-teman. Oke, kalau kita baru saja mendapatkan lesson mengemudi, SIM memandu, nah kita buatlah stiker di depan kereta kita itu, gitu ya. Oke. Parkir, oke. Di Malaysia teman-teman, parkir itu kita nggak bayar ke tukang parkir ya,
tapi kita bayarnya tuh pakai aplikasi kayak gini nih. Jadi tergantung dari negerinya ya. Kayak sekarang saya di Kedah ya, di Majelis Perbandaran Kubang Pasu. Kalau pengen parkir tuh kita harus install aplikasi Smart Kubang Pasu. Sekarang saya udah jam 5:30, jadi saya nggak usah bayar parkir, free teman. Contoh aplikasi ya untuk bayar parkir di Majelis Perbandaran Kubang Pasu. Caranya adalah klik sini parkir dan bayaran. Nah ini karena saya sekarang sudah lewat dari jam 5, jadi ada keterangan ini di luar waktu operasi. Jadi nggak usah bayar parkir ya, gratis. Tapi kalau pengen bayar nggak apa-apa gitu. Jangka masanya berapa jam? Ya, kalau satu hari ini lagi promo 3 ringgit, 1 jam cuma 60 sen dan seterusnya. Satu hal yang saya suka dari mall di Malaysia dibandingkan mall di Indonesia itu adalah sistem parkirnya. Di kebanyakan mall di Indonesia sistem parkirnya kan masih manual ya, masih ada petugasnya kan, sehingga bikin lama gitu loh. Nah kalau di Malaysia kebanyakan mall itu pakai sistem parkirnya itu otomatis kayak gini nih. Jadi mobil kita cukup berhenti sejenak di gate-nya itu, nanti otomatis dia akan merekam plat kita, terus kebuka deh palangnya. Nah nanti sebelum kita keluar dari mall kita harus bayar dulu parkir. Dan bayarnya pun gampang, cukup kita ketikkan plat nomor mobil kita doang. Bayarnya pun cashless, bisa pakai debit card atau pakai e-wallet. Nanti kalau udah bayar kita dikasih waktu sekitar 20 menitan untuk keluar dari mallnya. Untuk proses keluarnya sama seperti tadi proses masuknya, jadi cukup berhenti di gate-nya, nanti dia akan kebuka sendiri palangnya. Sistem parkir seperti ini tuh bisa mencegah adanya penumpukan mobil di pintu masuk dan juga pintu keluar. Nah, itu tadi katanya sistemnya di sini tuh canggih ya. Kalau dekat mall itu dia sudah otomatis ya teman-teman, sudah di scan kita punya plat number. Jadi ketika kita membayar, kita hanya perlu meletakkan plat number kita, ya kita bayar, nanti keluar di scan kembali. Nah, kalau kita sudah bayar, dia terbukalah pintunya. Nah, terbukalah palangnya ya, dan kita boleh keluar. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk video yang kedua tadi dikatakannya di sini tuh bayarnya itu bukan ke tukang parkir ya. Jadi kita bayar sudah serba canggih ya. Sekarang ini melalui handphone saja kita buka aplikasi. Kalau sehari ini pembandaran Kajang, ada Kuala Lumpur, ya betul, tergantung negerinya berbeda bayar berapa parkirnya. Biasanya itu per 1 jam ya. Nah, per 1 jam ada yang 50 sen, 60 sen, 80 sen kalau dekat KL, 80 sen sampai 1 ringgit untuk 1 jamnya teman-teman. Nanti kalian download saja aplikasinya dan kalian letak plat number kalian. Kalian isi mau berapa jam gitu ya. Itu ada waktu operasionalnya. Sehari tak pasti, kalau pagi tuh dari pukul berapa, start pukul 8 sampai pukul 6, dan setelah itu malam-malam percuma lah ya, dan tak ada tukang parkir ya teman-teman. Oke. Jadi nanti ketika ada yang mencek ya, ada petugas juga yang cek ya, kita ada betul membayar atau tidak. Nah begitu ya, kalau kita diceknya sudah ada membayar ya, dia teruskan mencek yang kereta lainnya. Kereta lain itu kalau ketahuan belum bayar ya kena saman kan, nanti ada keluar kertas itu pemberitahuan, kita suruh membayar dendanya. Tak tahu ya, 1 hari 10 ringgit ke 20 ringgit, macam itu saja teman-teman. Nanti kita bayar ya macam tuh. Tahu nggak apa perbedaannya pengemudi Indonesia dan pengemudi di Malaysia? Dan di sana pengemudi di Malaysia dengan pengemudi di Indonesia katanya ya. Apa kira-kira itu perbedaannya ya? Versi orang Indonesia. Oke. Kita dengarkan dulu ya teman-teman, nanti kita akan bahas setelah melihat video ini. Nama channelnya adalah OM Explore. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Om Explore. Oke teman-teman, hari ini saya berada di Tropicana Avenue, tepatnya di Jalan Persiaran Tropicana.
Jadi saya sekarang berada di pinggir jalan. Tidak ada yang menarik di video ini, tapi saya ingin menunjukkan ke teman-teman, khususnya teman-teman Indonesia ya, yang ada di Indonesia. Kenapa saya ambil video ini? Lihat, ada nggak perbedaan antara pengemudi di Indonesia dan pengemudi di Malaysia? Oke. Saya akan mengambil video dulu, dan kalau Anda menemukan apa perbedaannya sebelum saya memberitahu, silakan komen. Ada yang komen di sini ya, Dan yang Indonesia belum barbar tahu, bos. Barbar ya. Nanti saya beritahu. Jadi itu ada di perempatan ya, di lampu merah Tropicana. Di sini perempatan, ya, banyak sekali mobil. Tahu nggak apa perbedaannya pengemudi Indonesia dan pengemudi di Malaysia? Dan di sana lampu merah juga. Dan kebetulan juga banyak mobil ya, banyak kereta, banyak pengemudi. Nah, apakah Anda mengetahuinya perbedaannya? Pasti Anda penasaran ya. Banyak sekali mobil dan cukup macet juga, walaupun macetnya nggak separah. Tapi ini menunjukkan sesuatu perbedaan antara pengemudi Indonesia dan di Malaysia. Oke, sudah 2 menit lebih video ini. Jadi saya mau masuk kepada inti apa perbedaannya. Sudah 2 menit 25. Saya tidak mendengar sama sekali pengemudi yang menekan klakson mobil mereka masing-masing. Oh, horn ya. Nah, walaupun banyak mobil, walaupun tidak banyak mobil, kalian pasti juga tidak mendengarkan suara klakson atau suara horn mobil mereka yang saat ini mereka dipengemudikan. Okay. Pesan khusus dari saya untuk Indonesia yang mengemudi, kalau bisa kalian meniru Malaysia, karena pengemudi di sini sangat tertib. Selama video ini berjalan, saya tidak mendengar satu kali pun suara klakson mereka yang dibunyikan tatetot, tatetot, tatetot. Ini kalau di Indonesia, wah sudah tatetot, tatetot. Tapi di sini tidak. Jadi ini adalah menunjukkan sesuatu yang bahwa negara Malaysia ini orang-orangnya ataupun pengemudinya itu taat pada aturan dan mereka sangat disiplin dalam mengemudi, dan ini patut dicontoh. Saya sangat respect dengan warga yang ada di Malaysia, karena selama video ini berjalan saya sama sekali tidak mendengar bunyi horn ataupun bunyi klakson. Tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia sudah tatetot, tatetot, tatetot. Oke, saya rasa cukup segini video ini. Semoga bermanfaat untuk warga Indonesia ataupun pengemudi Indonesia, karena sesuatu yang disiplin itu tidak harus disiplin dalam di rumah atau di mana, mengemudi pun harus ada disiplin. Lihat, selama video ini berjalan saya tidak mendengar sama sekali satu kali bunyi klakson. Jadi ini tidak hal yang seperti ini tidak dilakukan atau tidak ditemui di Indonesia. Jadi saya harap kepada teman-teman warga Indonesia untuk memperbiasakan hal yang tidak biasa, yaitu adalah mengemudi tanpa menggunakan klakson Anda. Karena
membunyikan klakson itu adalah hal yang sangat tidak baik menurut saya. Lihat, sudah 5 menit lebih di sini, saya tidak mendengar bunyi klakson sama sekali. Mungkin teman-teman juga tidak mendengar. Ini menunjukkan sesuatu disiplin yang sangat bagus. Saya harap warga Indonesia ke depannya bisa lebih disiplin seperti di Malaysia. Lihat. Oke, teman-teman, ini saja yang bisa saya tunjukkan ke teman-teman semua, bahwa ini adalah sesuatu yang harus Anda biasakan untuk tidak menekan klakson kalian di saat Anda mengemudi. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi rupanya yang dicari abang ini ya, mana suara bunyi klakson ataupun horn ya. Sudah sampai berapa menit dia tadi itu, hampir 6-7 menit. Nah, dia berdiri di situ, dia dengarkan, membuktikan lah ya melalui video ini bahwa di sini tuh jarang dibunyikan horn ya teman-teman. Ini Sari mau cerita ya, itu hari ya sama mama saya, mama bawa kereta, time itu mama yang bawa kereta. Lepas itu saya di sebelah kan, bawa anak kan, jadi tak mengemudi. Jadi mama yang bawa. Ketika itu ada satu macam, kita parking kan, lepas itu di saat depan itu dia tak tahu saya main handphone ke atau macam mana kan. Lepas tu dia tak apa ya, dia tak maju-maju. Lepas mama tunggu saja di situ kan, ada berapa 1 menit macam itu. Saya cakap ya, Hon bagi tahu dia supaya jalan gitu ya. Mana tahu dia tak sadar gitu, terpegang handphone, dia tak tahu dia di belakang sudah ada banyak kereta beratur ya. Saking macam itunya tak berani juga bunyikan horn. Saya cakap tak apa, sudah lama ini, bunyikan saja hornnya. Tapi mama cakap tak apa, sabar saja, sabar jadi sampai dia tersadar sendiri ya teman-teman ya. Beberapa detik kemudian dia jalan lah. Dia cakap beri lampu double signal ya, mungkin cakapkan sorry lah ya, dia terpegang handphone ke atau lagi cakap-cakap, dia tak fokus. Sepatutnya kalau macam itu teman-teman, kita boleh horn kan, atau kita biarkan saja. Kalau kalian macam mana? Boleh komen ya teman-teman. Oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian ada komentar lain, kalian boleh bagi komentarnya di ruang komen dekat bawah. So, terima kasih sekali lagi. See you on my next video. Misari. Bye.